pasti gara-gara Darius yang melakukan pesugihan kan? Dan kita semua kena getahnya. Jangan lu sembarangan ya. Kok malah saya yang kalian jadikan kambing hitam? Hah? Siapa lagi kalau bukan kamu? Tiba-tiba saja setelah beberapa makam dibongkar dan kehilangan kain kafan perawat, toko kamu menjadi lari. Dengan kami, sepi. Bahkan kehilangan pelanggan. Toko Pak Amir terbakar karena akibat tumbal pesugihan kamu. Jangan sembarangan nuduh ya. Mana buktinya? Sudah. Jangan sembarangan menuduh kalau nggak ada buktinya. Emangnya ada yang ngelihat sendiri kalau... Baca rapalannya setiap hari sebelum kamu buka toko. Baik, Pak. Saya akan membaca rafalan ini, Pak. Nanti saja. Pas malam Selasa Kliwon. Biar kamu nanti mengambil kain kafannya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Tapi ingat, untuk harga satuan kain kafan ya, harus dinaikin. Jangan kayak kemarin. Kamu ngambil kain kafannya 5 kan? Iya. Nih. Makasih. Jangan-jangan Bu, di kampung kita ada pesugihan ya Bu ya? Ada yang melakukan itu kayaknya deh, biar kaya Bu. Oh iya tuh, betul tuh. Lagi pada ngomongin apa nih? Serius banget. Itu Bu, ada yang curi kain kafan. Nggak tanggung, 5 makam gadis dibongkar. Sekaligus dicuri kain kafannya. Kayaknya di kampung kita mulai ada yang melakukan pesugihan kain kafan perawan. Saya tahu siapa pelakunya. Tahu nggak siapa? Pasti Ibu Wati sama suaminya. Soalnya tokonya dia itu paling ramai di kampung ini. Pasti dia tuh. Nggak mungkin Bu, Bu Wati sama suaminya melakukan itu. Mereka itu kan rajin sholat ya, rajin beribadah, rajin ngaji. Ya mungkin tokonya bisa maju karena doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan seujon Bu. Mas. Ada yang curi kain kafan perawan. Udah dengar beritanya belum? Belum. Kamu ngapain? Itu kain kafan ya? Terus kenapa banyak tanahnya begini? Jangan-jangan. Alah, kamu nih mikirnya macam-macam. Aku tidak bisa dari pasar beli kain putih ini. Tapi kamu tahu kan, kalau di pasar itu penuh becek, banyak lumpur. Jadi aku sekalian aja tadi membersihkan sendalku sama cuci kain ini. Oh, aku kirain itu kain kafan. Ya udah, kalau cuman kain biasa sih untuk pelanggan, aku juga bisa bantuin bordir kok. Aku mau jadikan kain putih ini taplak meja dan juga jilbab. Nanti aku mau warnai dengan warna-warna yang bagus. Dengan wantek. Aku bantuin ya? Gak usah. Aku bisa ngerjain sendiri kok. Sebentar lagi aku mau wantek kain ini dengan warna-warna yang disukain wanita. Sebaiknya sekarang kamu ke toko aja sama Anita. Kamu jualan yang banyak, biar uang kita jadi banyak. Ya sudah kalau begitu. Oke, hati-hati ya. Untung dia nggak curiga. Enak banget ya jadi si Mas Darwis. Tiap hari bisa pegang uang banyak. Coba aja kalau aku bisa nikah sama Mas Darwis, pasti tiap hari aku bisa punya uang banyak kayak Mbak Utami. Hai Net,
Kok melamun sih kamu? Sayang, udah berapa banyak duitnya? Lumayan, Mas. Main banyak ya? Ini nanti kamu jualkan ya. Ini harus habis. Dan aku yakin semuanya laris karena semuanya bagus-bagus. Oke? Dan mulai hari ini kamu pakai jilbab yang ini. Kamu nggak usah pakai yang ini lagi. Ini kamu jual, oke? Kok yang ini sih, Mas? Aku tuh maunya yang ini ya, soalnya kan lebih matching sama baju aku. Mita, kamu kerja di sini, kamu harus nuruti semua kemauan saya. Kalau kamu nggak mau nurutin, ya sudah. Kamu bisa kerja tempat lain. Iya, nanti aku pakai. Kok nanti sih saya bilang kamu pakai sekarang. Dari tadi kok susah banget. Hah? Apaan sih? Ya kamu bisa pakai sendiri. Iya sayang. Heran ya, tiba-tiba toko Darus jadi rame. Iya ya, anehnya toko Darus rame saat maraknya pencurian kain kafan perawan. Ya udah gak aneh lagi ya. Kalau yang melakukan pesugihan kain kafan perawan itu ya si Darwis. Bisa aja kan dia yang mencuri kain kafan itu? Bener juga ya. Iya juga sih, soalnya dalam waktu yang singkat semua pembeli serta pelanggan kita membeli ke toko Darwis. Biasanya sih orang yang melakukan pesugihan bisa menarik pelanggan toko-toko yang lain. Iya, dan bukan mungkin, tapi pasti. Pasti. Ya. Mobilnya baru, Bu. Ibu, aduh, kaget ya. Maaf ya Bu, mobil baru belajar jadi lompat-lompat deh. Kayaknya Utami ini makin banyak uang aja. Boleh dong, saya pinjam uang buat biaya sekolah anak, Bu. Nggak banyak kok, cuma 500.000 aja. Aduh, maaf ya ibu-ibu. Uang saya itu bukan buat dibagi-bagi sama orang yang malas, yang mencari uang tambahan dengan pinjam duit. Suami saya itu cari duit buat ngebahagiain saya. Jadi, saran saya nih, kalau ibu-ibu mau pinjam uang, ke rentenir aja. Kalau enggak, ke tempat pegadaian. Sombong banget ya. Biasa, Bu, orang kaya baru memang begitu. Ayo kita pergi aja. Pelit itu aja, Ju. Pelit banget sih, Bu. Mulainya keki. Jalan kaki, Bu Wati. Nggak kepanasan. Kayak saya dong, pakai mobil. Satu-satu lagi. Saya satu, suami saya satu. Jalan kaki itu sehat, Bu. Masa cuman beli gula ke warung aja harus pakai mobil? Bilang aja nggak punya mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong banget sih orang kaya baru itu. Ada apa, Bu? Datang-datang kok langsung ngomel? Itu loh, Pak, si Utami. Mentang-mentang baru beli mobil baru, sombongnya minta ampun. Paling juga hartanya didapat dari pesugihan. Soalnya nih, Pak, begitu ada pencurian kain kafan perawan rame, tokonya si Darwis juga rame. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan nuduh gitu, Bu. Nggak baik. Memang iya kok. Masya Allah. Blok mana aja yang kebakar, Pak? Itu, Pak. Blok apa? Mas, di mana toko kita? Toko kita aman. Sama sekali nggak terbakar. Cuman toko Pak Amir yang terbakar. Sian, Pak Amir. Ini pasti gara-gara Darwis yang melakukan pesugihan kan? Dan kita semua kena getahnya. Jangan lu sembarangan ya. Kok malah saya yang kalian jadikan kambing hitam? Hah? Siapa lagi kalau bukan kamu? Tiba-tiba saja setelah beberapa makam dibongkar dan kehilangan kain kafan perawat, toko kamu menjadi lari. Dengan kami, sepi.
bahkan kehilangan pelanggan. Toko Pak Amir terbakar karena akibat tumbal pesugihan kamu. Jangan sembarangan nuduh ya. Mana buktinya? Sudah, jangan sembarangan menuduh kalau nggak ada buktinya. Emangnya ada yang ngeliat sendiri kalau